Indonesia adalah kepulauan terbesar dan merupakan salah satu negara terindah di dunia. Dengan tanah yang subur, tempat tumbuh beraneka buah-buahan, sayuran, rempah berkualitas telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas agrikultural terbaik dan terbesar di dunia. Rejuve sebagai brand Indonesia yang memiliki misi untuk membantu lebih banyak orang untuk hidup lebih bahagia melalui pilihan produk makanan dan minuman yang sehat, enak, dan transparan dengan bangga membawa sayur organik, buah terbaik, dan rempah asli Indonesia ke level yang lebih baik. Jiwa kami akan dan tetap selalu cold pressed. Namun, kami memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu memberikan kualitas hidup yang lebih baik, hidup yang lebih bahagia, live happier. Rejuve merupakan brand asli Indonesia yang berdirikan sejak tahun 2014 dengan misi membantu masyarakat untuk hidup lebih bahagia melalui makanan-makanan yang enak, sehat, dan transparan. Komitmen dan transparansi dimulai dari komitmen kami untuk hanya menyajikan 100% cold press juices yang selalu fresh, pure, dan natural. Dengan hanya menggunakan bahan-bahan alami berkualitas tanpa adanya tambahan konsentrat, pemanis, air, dan lain-lain. Di HACCP Certified True Cold Press Production Facility, kami melakukan proses produksi yang sangat higienis dengan menggunakan teknologi Real Cold Press terbaik dan teknologi High Pressure atau HPP yang pertama kali dan satu-satunya di Indonesia. Dimulai dari proses pencucian buah segar, sayur organik segar, dan rempah segar yang dilakukan secara menyeluruh menggunakan air murni atau reverse osmosis water untuk membunuh dan menghilangkan bakteri serta residu-residu lainnya yang tak diinginkan. Dan proses pengekstrakan sayur organik segar, buah segar, dan rempah segar menggunakan teknologi cold press terbaik agar dapat mengeluarkan 100% kebaikan buah, sayur organik, dan rempah seperti nutrisi, vitamin, mineral, dan antioksidan. Sekaligus untuk menghindarkan dari panas dan oksidasi yang bisa merusak kualitas dan kesegaran dari setiap produk kami. Produk Rejuve siap minum tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol serta disegel dan ditutup rapat untuk menjaga kesegaran dan kebersihannya. Terakhir, ditambah teknologi high pressure atau HPP technology pertama dan satu-satunya di Indonesia yang akan membuat produk Rejuve semakin aman untuk dikonsumsi tanpa merubah rasa maupun kualitas. Rejuve juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan, good for earth, dan masyarakat sekitar, good for society, melalui program kepedulian Rejuve Cares. Kami dapat memastikan bahwa pelanggan dan komunitas kami dapat menikmati produk 100% cold pressed juice yang segar, murni, dan alami. Komitmen kami untuk selalu menjaga integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap bahan baku dan klaim yang digunakan dapat dilihat dengan jelas pada label yang ada di setiap botol, tanpa ada yang kami sembunyikan sama sekali. Karena what you see is what you get. Clean label. Dengan selalu menjunjung tinggi prinsip integritas, kami menyajikan makanan dan minuman yang enak, sehat, dan transparan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana agar apa yang seharusnya mereka konsumsi sehari-hari sehingga mereka dapat hidup lebih bahagia dengan sepenuhnya. Ya, itu dia company profile dari PT Sewu Segar Primatama atau Rejuve.
Selanjutnya kita akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu ada penanggap utama telah hadir bersama kami. Beliau adalah Bapak Richard Anthony, selaku CEO PT Sewu Segar Primatama dari Riju. Beliau juga mendapatkan Honors Bachelor of Science in Computer Engineering. Kemudian beliau juga meraih First Class Honors MBA from University of Melbourne dan mendapatkan penghargaan One of Most Outstanding CIO in ASEAN. International Data Group di tahun 2013. Beliau juga merupakan seorang wellness and health enthusiast since 2003 dan passionate in active and sustainable healthy lifestyle. Nah, baik langsung saja kami persilakan Bapak untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih tadi Profesor Hani, sangat menarik ya, sangat interesting. Yang menarik adalah beberapa fakta yang Profesor sebutkan itu cocok banget dan sesuai dengan yang kita lakukan dan juga bahkan dari awal. Jadi aneh juga nih, kenapa kita nggak ketemu dari dulu gitu. Ya, ini saya ada beberapa slide untuk penanggapan, bisa tolong di-share ya. Oke. Oke, jadi coba ya saya bahas sedikit satu demi satu. Coba next slide. Jadi tadi ini udah ada di video ya. Jadi sebenarnya ada hubungannya adalah dengan misi kita. Jadi kita tuh komitmen semua produk yang kita buat itu harus enak, sehat dan transparan. Itu kenapa? Karena tadi Profesor Hani kan sebutkan kalau mau dibilang sehat doang, kalau nggak bisa di-enjoy, nggak ada yang mau minum. Gitu. Ya, jadi dari awal itu, karena kita memang tujuannya kita percaya bahwa sehat itu kan paling bagus itu dengan konsumsi lebih banyak buah dan sayur, ya kan? Nah, cuman caranya gimana gitu? Gimana ngolahnya supaya bisa di-enjoy dan itu enak gitu. Jadi bukan cuma sehat, ya. Kalau sehatnya itu kita kalau pilih dalam bentuk jus, itu kita udah buat komitmen bahwa satu harus dibuatnya hanya dari buah dan sayur segar. Kita nggak pernah gunakan konsentrat, nggak pernah gunakan bubuk atau apa. Bahkan rempah-rempah pun, ya, kunyit pun kita buat dari kunyit segar, gitu. Kencur pun dari kencur segar. Jangankan buah dan sayur, ya. Dan harus murni, nggak boleh ditambahkan, nggak boleh ada istilah added sugar, gitu. Ya, dan semuanya harus dideklar. Nggak ada yang diumpetin, baik berdasarkan peraturan atau regulator. Itu yang kita maksud dengan honest. Gitu. Nah ini kenapa? Karena banyak perusahaan yang hiding dari marketing claim, dari regulator yang ada gitu ya, kadang-kadang sehingga mislead customer gitu. Nah, itulah kita. Jadi cocok tuh dengan yang tadi sebagian yang Profesor sebutkan. Jadi sangat-sangat menarik ya. Intinya kita sebutnya summary-nya itu adalah yang kita sajikan itulah good for you, enjoyable, and provide the health benefits. And you know exactly what you consume. Oke, next slide, tolong. Nah, kalau bicara functional food, Rejuv is a truly believer. Ya, we truly believe in functional food. Jadi kalau istilahnya tadi itu kan dibandinginnya itu jangan nutraceutical gitu ya. Nah, kita tuh not really endorser untuk nutraceutical. Kita percaya dulu di functional food. Malah kita itu sebetulnya lebih strict dalam hal ini. Karena kita percaya itu back to nature, natural, ya kan. Jadi kita maunya itu functional food-nya ini juga we only made it from fresh ingredient, finest and fresh ingredient. Jadi kalau tadi banyak contoh yang Profesor sebutkan itu di Jepang itu rata-rata adalah heavily processed sebagian. Ya, mungkin ya provide tetap dia fungsional karena dia memberikan manfaat ya. Itu tentunya regulator juga memberikan logo atau apa itu dengan consideration yang kita percaya tepat gitu. Nah, tapi kalau kita lebih strict lagi. Kita ini purist gitu, maunya natural. Jadi kita nggak mau yang heavily processed, minimal, as natural as can it be gitu. Itu sebabnya makanya kenapa main produk kita itu jus, karena kalau yang produk-produk lain itu rada sulit untuk komitmen ke prinsipal ini. Nah, lalu prinsip yang satu lagi yang membedakan kita itu adalah our commitment untuk selalu transparan in informing ya, bahan apa aja yang kita gunakan. Dan kita tuh walaupun misalnya regulator mengizinkan ya dalam peraturan itu, oh kalau di bawah sekian tuh nggak boleh, nggak ditulis gitu. Kayak misalnya ada banyak perusahaan bilang zero trans fat, padahal nggak zero.
cuman di bawah threshold. Nah, kita nggak mau. Kalau memang nggak zero, ya nggak zero, gitu loh. Harus di-declare. Karena kita true believer also yang support adalah clean label principle. Ya, jadi dalam arti clean label itu ada 3 pilar, hanya menggunakan natural fresh ingredient, ya, minimally processed, not heavily, jadi biasanya heat juga kita avoid ya kalau untuk minuman ini, kalau jus. Terus juga transparan in informing the ingredient and production process and also the claim, gitu. Jadi kita nggak mau customer itu di mislead, ya. Nggak umum, malah beberapa orang bilang, bahkan di corporate sendiri, di grup saya sendiri, kadang-kadang dibilang kita itu terlalu idealis, tapi ya that's who we are. Rejuve believe the idealism adalah untuk kepentingan dan kebaikan dari pelanggan kita. Nah, tadi kalau Pak Glenn tadi sempat mention di awal itu susah. Memang Pak, susahnya setengah mati. Karena komitmen ini itu membuat produk kita otomatis masuk premium. Nggak bisa kalau nggak premium, gitu ya. Nah, kita masuk, harga kita itu bisa 2-3 kali lipat, orang nggak percaya. Makanya kita juga nggak langsung masuk supermarket. Karena orang nggak akan percaya, kita harus melakukan banyak edukasi, gitu loh. Proving first, gitu loh. Pelan-pelan ya, dengan konsistensi, ya thank God, slowly but sure, pelan-pelan kita bisa mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Tapi itu juga belum semua. Masih banyak yang belum percaya. Bahkan kalau dibilang jus Rejuve itu selalu murni, nggak pernah tambahan gula, itu masih banyak customer yang nanya, ini pasti pakai gula katanya. Kompetitor juga banyak yang backstabbing, mouthing, nggak mungkin lah Rejuve nggak pakai gula, kalau nggak mungkin enak, nggak mungkin manis kayak gitu. Padahal kita dibilang kita clean label, gitu loh. Dan kita bahkan open sebelum pandemik itu, kita bisa invite community ke facility kita untuk lihat sendiri, gitu loh, bahwa supaya nggak ada yang memang disembunyikan. Jadi kalau bicara end to end, kita percaya nggak ada yang segila kita lah dalam komitmen dan idealismenya untuk menyajikan yang terbaik. Oke, next slide. Nah, ini why clean label ya, jadi saya nggak akan bahas lebih panjang, tadi udah banyak ngomongnya sebenarnya. Jadi transparansi supaya orang tahu apa yang dia minum, what you see is what you get, minimize proses itu untuk mendapatkan maksimum benefit dari fresh produce, karena kita gunakannya fresh natural, ya, sehingga kita dapatkan tuh rich nutrition, content antioxidants, good for health. Nah, ini kan fresh itu kan keunggulannya, kalau tadi Profesor juga udah bahas tuh, ya, yaitu yang kalau secara singkat kita sebutnya phytonutrients gitu. Ya, jadi bukan cuma certain vitamin yang ditambahkan. Kebanyakan produk itu adalah fortified. Tapi mereka tuh nggak bisa nambahkan phytonutrients, karena itu juga bahkan nggak di-declare di nutrition fact. Dan itu kita dapatkan dari when kita consuming a natural and fresh fruit and vegetable itself. Ya, oke, next. Nah, ini sedikit aja singkat penjelasan bahwa what's in the label. Kenapa kita bilang itu kita clean label, ya. Gimana kita make the product. Itu kita tulis, ya kan, apa yang kita gunakan. Kayak tadi kita bilang good for earth. Kita komitmen bahwa kita care terhadap environment. Kita committed untuk tidak menambah sampah plastik. Gimana caranya? Tidak harus dengan tidak gunakan plastik, tapi kita lakukan itu dengan menggunakan plastik yang dibuat dari 100% recyclable PET. Gitu. Jadi plastik botol kita itu dibuat dari plastik yang sudah ada. Jadi every single bottle of Rejuve itu tidak menambah sampah plastik dunia, karena berasal dari yang sudah ada. Bahkan dengan proses recycling kita membantu juga recycle itu menjadi sesuatu yang lain. Jadi malah bisa mengurangi sampah plastik yang ada. Ya. Lalu juga all the ingredients, ya apa itu ada semua, nggak ada yang dikurangi. What you see is what you get. Kalau ada, kalau nggak ada. Gitu. Dan dengan kita mulai ada di kita ikutin register dengan BPOM ya, kita udah mulai gunakan sekarang itu, jadi kita declare juga nutrition fact-nya. Kalau mau lebih detail lagi, itu ada di website kita untuk nutrisi dan lain-lainnya. Oke, next. Nah, jadi our product ini ya, kalau minuman pasti semua made from plants, kecuali smoothies kita itu ya ada juga yang mengandung susu ya atau whey protein. Tapi sebagian besar itu 100% plant. Jadi makanya kalau dibilang plant based, kita itu 100% cold press, 100% fresh, pure dan natural. Definitely suitable for vegetarians atau vegan. We support sustainable healthy lifestyle atau kita sebut live happier. Nah,
Tapi kalau orang bilang bahwa produk Rejuve untuk diet, ya enggak. Saya sendiri nggak percaya in diet. Saya percayanya adalah well-balanced nutrition consumption atau mindful eating. Gitu. Makanya kita, kalau mungkin rekan-rekan ada yang nanya, kenapa slogannya itu live happier, nggak healthier? Karena kalau healthy doang nggak happy. Ya, tadi Profesor juga sebut kalau makanan healthy itu nggak enak, nelennya susah. Orang gimana? Nggak enjoy dia. Kalau dia nggak enjoy, not enjoying the process, nggak akan tahan lama. Ya, akhirnya dia batal gitu loh. Dan ini makanya dia harus enjoying the process, the everything that dia consume itu something that they are looking forward to. Ya, kita harus akui dan ini buktikan dengan research. Salah satu yang membuat kita bahagia itu dalam hidup itu adalah pada saat kita konsumsi makanan dan minuman favorit kita. Dan itu bisa dalam bentuk apa aja. Gitu. Dan Rejuve ini fungsi di sini adalah enabling that. Kalau kita itu sudah konsumsi mindful eating dan konsumsi a lot, banyak kali fresh fruit vegetable cukup, kita harusnya tuh bisa menikmati makanan-makanan yang lain. Ya, jadi bahkan kalau dibilang yang makanan yang sinful gitu kasarnya ya, saya sendiri juga suka gitu. Ya, martabak itu salah satu favorit saya. Kalau udah ketemu favorit saya yang jual, wah, kalau kita pada saat chewing, wah, enjoy banget gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa enjoy itu at any time that I want gitu, that we want. Ya, kita harus adopt sustainable healthy lifestyle. Salah satunya adalah dengan be mindful apa yang kita eating dan tingkatkan konsumsi buah dan sayur dengan kurangi konsumsi yang jelek-jelek, yang jahat-jahat untuk kesehatan. Ya, jadi, nah cuman kalau tadi Profesor nanya, saya disindir tadi, kenapa mangga nggak ada gitu, ya kan, dan lain. Bukan nggak ada sih, cuman kita belum ketemu. Satu masalahnya di Indonesia ini kadang-kadang ya kita punya banyak, tapi supply-nya nggak sustainable, ya kan? Naik turun, ntar ada, ntar ini, ntar kadang-kadang ada malah jauh lebih mahal dari luar. Ya, contoh paling gampang nih, almond itu nggak ada di Indonesia kan, kita harus import. Cashew itu banyak. Cashew itu lebih mahal sekarang daripada harga almond. Minta ampun. Jadi kita lucu kadang-kadang aneh gitu ya. Kita tuh suka nggak efisien atau gimana. Tapi bahan baku kita nih ya, satu yang saya bangga kita share sebagai brand Indonesia juga, 80% bahan baku kita itu lokal. Sayuran kita itu hampir semuanya lokal, kecuali celery stick. Ya, kenapa? Karena celery stick yang lokal itu terlalu kecil-kecil, rasanya jauh. Tapi di luar itu semuanya lokal. Makanya 80% itu lokal kita. Buah juga gitu. Nanas sudah jelas, grup kita punya plantation sendiri, pisang juga ada. Dua buah yang saya harus gunakan import, ini terus terang aja dan jujur adalah apel dan jeruk. Ya, kenapa? Kita udah coba gunakan lokal jeruk, nggak ada yang cocok rasanya. Ya, selain juga kualitasnya nggak konsisten, mau jeruk Pontianak, jeruk Baby Medan, jeruk ini, jeruk itu gitu, nggak ada yang klop. Nah, karena belum ketemu, jadi kita gunakan Valencia sekarang. Ya, kedua apel juga gitu, kita udah coba mati-matian gunakan apel Malang, sayangnya kita belum bisa mendapatkan yang pas, yang cocok. Jadi ya mau nggak mau kita gunakan. Tapi di luar dua ini semuanya lokal itu, dari wortelnya, bayamnya, ya empon udah jelas dan semuanya. We are proud of using a local dan itu organik ya. Kalau vegetable itu organik. Gitu. Oke, next. Nah, kita pilih juicing. Ini cuma definisi sedikit dari juicing ya. Juicing itu apa prosesnya? Tapi tadi supaya juicing ini masuk kategori yang bisa dibilang sehat dan enak. Ya, enak sih tergantung resep lah ya. Tadi gimana mencocok-cocokkannya antara satu dengan yang lain. Itu makanya kita campur buah dan sayur. Gitu loh. Juicing ini salah satu a good way untuk bisa tingkatkan konsumsi buah dan sayur. Cuman sayangnya kalau orang ngomong jus itu sering ngomong itu jus buah gitu loh. Padahal kalau produk Rejuve rekan-rekan lihat ya, itu hampir semuanya 90% itu buah dan sayur. Kita cuma punya ada 2 SKU yang murni buah. Sisanya 40 lebih lagi itu adalah campuran buah dan sayur. Nah, kalau orang kadang-kadang ada yang bilang, ya saya makan buah langsung bisa. Gimana Anda makan sayur langsung? Tadi Profesor nyebut lalap, ya kan? Lalap is a good way. Ya, tinggal harus dikonsider adalah hygiene-nya, gimana pencuciannya,
ya aman atau enggak dari bakteri, dari virus, apalagi zaman COVID seperti sekarang. Dan biasanya orang nggak suka gadoin bayam mentah, gitu. Dan orang nggak suka gadoin wortel mentah, ya kan? Celery mentah, gitu loh. Jadi akhirnya kalau mereka makan salad, nyari apa? Temennya. Seringkali temennya lebih banyak daripada saladnya. Dan temennya ini yang suka sinful jadinya. Actually is bad, karena high in fat, high in additional sugar, dan lain-lain. Ya. Nah, tapi kalau jus, saya bisa buat itu murni. Dengan kombinasi yang tepat, enak, tapi murni, dan semuanya dari fresh. Ya, dan itu juga karena dia liquid, dia gampang untuk dikonsumsi. Nah, dengan 100% fresh, pure, dan natural cold press juices yang kita buat ini sebetulnya bisa dibutuhkan sebagai excellent alternative untuk fruits, untuk sebagai pengganti fresh fruit vegetable. Tapi bukan berarti saya bilang atau kita bilang jangan makan buah sayur. Oh, jangan makan. Saya sendiri juga suka makan buah dan sayur. Cuman kenyataan nih, kalau tadi satu faktor yang Profesor sebut, convenient, ya kan? Kita kalau mau makan buah sayur dan segar tuh nggak convenient. Mau dibawa-bawa gimana, ya kan? Dan gimana kalau mau rainbow diet, mau colorful, gitu, ya kan? Satu botol rejuve itu at least 4 color biasanya. Yang paling sedikit pun udah 3 warna. Kalau kita mau gadoin mentah, how? Ya, it's not realistic gitu loh. Ya, jadi juicing can be served as an excellent alternative. Ya, sebagai complement, is a good complement. Oke, next. Nah, kalau kita bicara regulator sedikit ya, ini saya bukan menjelekkan atau menyalahkan, cuman ini karena kenyataannya. Regulator harus buat ya categorization. Kategori yang ada tuh nggak komprehensif enough sebetulnya. Untuk customer tuh mengerti yang mana sih real functional juice atau drink itu. Ya, kita lihat contohnya ya. Oke, next slide. Regulator kita yaitu BPOM ya. Itu definisinya satu, sari buah ya. Ada yang disebut minuman buah. Minuman buah itu total sarinya di bawah 35%. Gitu. Kalau sudah 35%, itu udah disebutnya sari buah. Sari buah itu apa bahasa Inggrisnya? Juice. Sehingga sari buah yang 35%, yang 60%, yang 100% sama-sama disebut jus. Ini customer nggak ngerti. Customer nggak bisa making wiser decision dengan seperti ini. Itu baru satu. Kedua, lalu nggak dibedakan lagi, 100% pun, apakah dibuatnya dari konsentrat? Konsentrat itu udah heavily processed. Ya, udah diproses jika diambil tinggal intinya, lalu nanti airnya dibuang, lalu udah pasti melibatkan sebagian besar adalah pemanasan, ya kan? Sehingga sebagian juga nutrisi juga udah hilang. Lalu nanti dikirim, hemat ongkos angkut, di sana ditambahin air lagi. Rasa freshnya udah nggak ada, nutrisi sebagian besar juga udah nggak ini, dan itu nggak dibedakan oleh regulator. Makanya kalau di industri ya, ada jus yang kalau dia nggak pakai konsentrat, dia tulis tuh NFC, itu higher kategori, pasti jauh lebih mahal, ya kan? Karena air-airnya dia nggak buang, diambil langsung. Kalau orange dia squeeze langsung, dia keep gitu. Nah, supaya bisa sedikit lebih lama, biasanya cuman dia pasteurize. Pasteurize sayangnya merusak rasa, juga sebagian vitamin, apalagi vitamin C itu gone. Ya, kalau udah kena panas dia. Nah, kalau yang lebih ini lagi lah yang tidak pasteurize gitu. Cuma kalau tidak pasteurize rasanya lebih enak karena freshness taste-nya ada. Cuman masalah safety kadang-kadang yang jadi concern. Nah, di situ nanti kalau kita lihat HPP teknologi itu come as the right solution. Itu lebih tinggi lagi dari NFC yang di pasteurize kelasnya. Kita itu ada di sana. Jadi makanya sulit kalau saya mau bicara kategori ini tuh ini. Bahkan kalau kita bicara ya, kalau kita lihat, Rejuve itu gunakan 100% organic vegetable. Ya. Tapi kalau bicara regulator, itu saya tulis organik bayam itu nggak boleh. Kenapa? Karena BPOM tidak mempunyai aturan untuk pencantuman organic ingredient. Padahal sudah ada sertifikasinya. Ini aneh. Padahal di luar itu, produk luar itu boleh. Jadi sebenarnya peraturan yang membuat produk lokal kita itu jadi kurang kompetitif. BPOM itu hanya ada peraturan organik produk jadinya. Jadi jusnya organik. Tapi kalau jusnya organik, itu 95% bahannya harus organik. Berarti buahnya harus organik. Nah, buah organik kan susah sekali. Dan jarang gitu.
Ya, jadi kita udah berusaha appeal segala macam. Kita bilang kita mau tulis saja organic wortel, nggak boleh. Padahal ada sertifikasinya. Aneh kan? Itu kenyataan. Ya, jadi Profesor mungkin juga kalau punya channel bisa kasih input itu, dok, Prof. Ya, kurang memikirkan competitiveness, kadang-kadang terlalu kaku kalau saya bilang. Ya, mengenai beberapa aturan yang nggak tepat ya, kurang tepat lah mungkin. Maksudnya baik, saya yakin, ya, tapi not up to date and nggak tepat gitu. Oke, next. Nah, ini ada wrong myth nih kalau bicara jus. Dari dulu selalu gitu. High sugar content. Lalu nggak ada fiber. Bukan cuma low fiber. Actually, kalau fiber tuh that's not true ya. Jus itu bisa mengandung good dietary fiber content. Cukup tinggi. Tergantung cara buatnya. Not all juices are created equal. High sugar content. Oke, kita lihat petunjuk terakhir dari FDA ya. Oke, data. Next. Ini USDA data. Jadi sebenarnya aneh juga sih kalau kita bayangkan ya, secara ini. Kalau jus yang freshly squeeze, misalnya jeruk kita ambil, kita squeeze jadi jus gitu. Lalu dibilang high sugar content, dari mana? Kalau nggak ada penambahan gula gitu. Sumbernya sama. Jadi itu nggak tepat. Dan ini dibuktikan. USDA data itu fresh orange segar 100 gram mengandung 9,14 gram gula total. Fruktosa ya dalam hal ini biasanya. 100 gram orange juice yang di freshly squeeze tanpa tambahan apa-apa itu 8,4. Bahkan lebih rendah bisa. Atau dianggap sama deh. Jadi udah jelas satu myth yang totally wrong itu udah kalau berpikir kalau 100% fresh pure juices itu dianggap gulanya tinggi. Dari mana cara mikirnya saya nggak ngerti. Ya, itu satu USDA data. Kedua, next ya, next slide. Nah, di Amerika ya, FDA itu udah mengupdate, mereka udah lebih ini. Mereka tuh fokusnya added sugar. Gitu. Bukan cuma total sugar. Ya. Nah, kalau kita lihat total sugar itu semua sugar yang naturally present. Ya. Seperti sugar in milk, sugar di buah, di sayur, ya kan? Dan juga semua tambahan gula yang mungkin ada di produk itu. Nah, last statement-nya itu penting. There is no daily value for total sugar. Karena apa? Nggak ada rekomendasinya. Kenapa cara pikirnya gini? Sekarang kita bayangkan, semua makanan yang kita konsumsi itu mengandung gula. Bahkan semuanya akan dikonversi jadi glukosa. Kita mau makan kacang, mau makan nasi, mau makan tepung, mau makan apa, makan steak, semuanya juga dikonversi jadi glukosa oleh tubuh. Kan? Kenapa? Karena tubuh cuma kenal satu macam fuel untuk dia untuk kita beraktivitas, membangun, merepair otot, itu apa? Glukosa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara sugar doang, sugar is not really the enemy, but where the sugar is coming from, ya kan? Dan lalu benefit apa yang come with it, itu yang matter sebetulnya. Nah, yang kedua makanya mereka ngatur added sugar. Ini yang ditambahkan. Dan kita lihat definisinya ya. Table sugar, sucrose, dextrose, sirup, madu, dan sugar from concentrated fruit atau vegetable juice. Concentrate. Karena tadi kita bilang udah heavily processed kan gitu. Ya, tapi naturally occurring itu tidak dianggap sebagai added sugar. Nah, kalau added sugar itu diatur. Tidak boleh kalau di Amerika itu FDA lebih dari 50 gram disarankan untuk orang yang 2000 kalori daily diet. Ya. Nah, jadi yang kita harus lihat di nutrition fact-nya itu kalau FDA sekarang itu mereka harus cantumkan tuh. Total sugar boleh tinggi. Ya, misalnya kayak orange juice gitu. Orange juice itu 110, mungkin dibilang total sugarnya 25. Tapi berapa added sugarnya? Itu zero. Beda dengan misalnya yang contoh di slide ini, include 23 gram added sugar. That is very bad. Ya, jadi kita mesti mengerti dulu fungsi dan sugar itu apa. Jangan langsung dicap enemy gitu. Sugar yang ada di minuman yang kita minum, kita beli itu di soda atau bubble tea atau apa itu is bad gitu karena itu added sugar. Tapi kalau
Kalau misalnya kita bilang gula yang ada di freshly squeezed orange juice, lah kalau kita takut kita bilang nggak mau gula dari situ, jangan makan jeruknya. Gitu. Kalau kita bilang, oh mango juice itu gulanya saya takut, jangan makan mangganya. Gitu. Karena gulanya sama. Gitu. Nah, memang lalu dibilang, fibernya beda Pak. Oh, fiber nggak semua jus tadi saya bilang, fiber itu jusnya rendah, tergantung cara prosesnya. Ya, oke kita lihat coba berikut. Oh, sorry, ini satu lagi, masih tentang tadi. Natural sugar count. Ini dari WHO sendiri ya. Gitu loh. Jadi confirm, sama dengan FDA tadi. Ya, natural sugar yang memang ada dari fresh fruit vegetable itu, ya nggak dihitung gitu loh. Karena itu adalah bagian dari daily diet kita. Kalau nggak nanti kita juga ngitung lagi. Saya boleh makan jeruk berapa ya? Saya boleh makan sayur berapa ya? Gulanya tinggi. Gitu. Kan nggak seperti itu. Kita nggak bisa lihat cuma nutrition fact tercantum ya. Itu bisa misleading. Kayak nasi gitu, nasi putih, karbohidratnya tinggi. Tapi kalau dibilang sugar yang ditulisnya tuh nggak tinggi. Jadi apakah itu aman? Ya enggak, coba tanya orang diabetes. Boleh nggak dia makan nasi putih silakan? Nggak boleh. Karena apa? Nanti dikonvert jadi gula juga soalnya. Oke, next. Nah, ini contoh produk Rejuve ya. Kalau kita bicara fiber, ini based on lab, BPOM certified lab. Gitu. Contohnya favorite kita nih, salah satu yang the most sellable Asian green. Isinya kan nanas, timun, apel, sama bayam. Ya. Itu 250 mili ya, size yang botol kecil kalau di Jabodetabek. Itu kalorinya cuma 90 sebetulnya. Seratnya itu hampir 6 gram ya. 6 gram itu tinggi. Kita itu satu hari itu cuma antara 25 sampai 30 gram recommended fiber. Jadi ini udah berapa? Udah lebih dari 20% dengan 90 kalori. Kalau mau perbandingan, kita makan nasi putih 200 gram, yang biasanya itu untuk makan gitu kalau mau kenyang, itu cuma setengah gram fiber, kalorinya 250. Jadi kalau kita buat dengan the right perspective, we know whether it's good or not. Gitu. Ya, You Glow itu juga 5 gram, ya. Mighty Celery is also 6 gram. Ya, kalorinya malah cuma 45 kalau Mighty Celery. Kenapa? Karena ini termasuk advanced juice nih. Ya, kalau yang Anda bukan advanced juice jangan minum Mighty Celery, ya. Karena rasanya not as friendly as Asian green gitu. Ya, ini rasanya strong. Tapi kalau orang yang fanatic celery, this is the best celery that you can possibly have. Oke, next. Golden orange kita lah ya. Ini juga very popular, very very delicious. Seratnya hampir 5 gram. Gitu loh. Kalorinya cuma 110. Ya. Gitu. Green celery itu 8 gram malah green celery ini. Lebih tinggi lagi ya. Green glory juga 6 gram. Jadi produk kita itu sebenarnya fiber kontennya itu, dietary fibernya itu is very good. Yang benar itu jus itu dibilang adalah insoluble fibernya yang almost nggak ada. Ya, beda dengan smoothies. Kenapa? Karena ampas yang itu dibuang. Tapi dietary fiber yang dari segi kesehatan itu juga sama manfaatnya, itu cukup tinggi. Kalau cara pembuatannya tepat dan seperti yang kita lakukan. Oke, next. Again ya, ini bukan teori. Ini adalah based on lab. Nah, tadi empon-empon yang menarik nih. Apa tadi Profesor bilang? Kita buat a better jamu. Rejuve sebenarnya juga mulai akhir 2019, awal 2020 kita udah launch type of our own jamu gitu ya, Indonesian heritage level. Cuman kita memang kita buat some innovation lah gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita juga launch misalnya temulawak gitu ya, kencur. Itu juga ada yang diinspirasi dari yang apa katanya Pak Presiden kita Jokowi itu suka minum gitu ya. Kita ada almond bandrek Indonesian heritage. Nah, cuman kenapa kita pakai almond nggak pakai susu gitu? Itu karena kita mau inovasi, karena kan untuk supaya plant based, supaya lactose intolerant people bisa minum. Kalau susu nggak bisa, gitu. Ya. Ini tapi saya di BPOM nggak boleh sebut Indonesian heritage. Kenapa? Karena pakai almond katanya. Jadi karena almond nggak ada di Indonesia, jadi nggak boleh. Jadi saya nggak ngerti. Ya kadang-kadang pusing. Kalau kita mau susah pokoknya dah. Kalau kita mau klaim untuk keuntungan bangsa sendiri, kadang-kadang juga ruwet. Gitu. Nah lalu juga ada sereh. Ya, kalau yang suka sereh itu juga very good.
dan shot. Oke, coba next ya. Nah, ini yang tadi ya saya sudah sebutkan, ada tropik serai, tropik temulawak, almond kencur, dan almond bandrek gitu. Ya, kalau yang suka minuman-minuman ini, cuma ini sajinya dingin nih. Ini juga beda nih, kita nggak dalam bentuk panas ya. Oke, next. Oh sebentar, sorry, coba balik ya. Saya mau sedikit jelaskan. Kita itu kan komitmen honesty dan transparansi ya gitu. Jadi ada minuman yang kita harus tambahkan gula dan kita declare. Ya contohnya kayak tropik temulawak itu kita tambahkan organic coconut sugar. Jadi kita tulis. Cuma kita memang pilih gula yang low glycemic index, yang nutritious gitu. Ya, tapi kalau memang kita nggak tulis ya kita nggak tulis, nggak ada. Ya soalnya tropik serai itu nggak ada gulanya. Gitu. Jadi kalau mau tahu rejuk itu isinya apa aja gampang. Just read the ingredient list. What you see is what you get. Ya, oke. Nah, ini shot nih. Ya, saya minum ini setiap hari sejak di launch. Dari awal 2020. Thank God sampai sekarang saya nggak pernah flu. Satu hari, satu pagi. Ya, saya minum. Tapi sebetulnya mau minum kapan aja boleh. Ganti-gantian aja. Yang saya minum salah satu dari 3 ini. Ini really advanced. Ya, isinya kalau Anda lihat gitu ya. Misalnya turmeric ginger, kurkuma ginger, galangal ginger. Common ingredient-nya itu adalah ada lemon sedikit ya, ada green apple sedikit. Itu sedikit membuat dia sedikit friendly, tapi sebenarnya tetap very strong. Lalu ada ginger. Jadi kalian bisa expect very strong ginger. Ya, apalagi yang galangga, karena galangga sendiri itu udah mengandung semacam ginger sebenarnya ya kan. Nah, bedanya adalah kalau turmeric ginger digantikan dengan fresh turmeric, kunyit segar ya, kita nggak pakai bubuk. Temulawak ya, kurkuma atau kencur. Gitu. Nah, ini kenapa kita sebut shot? Ini 50 mili. Karena ini murni. Ini nggak ada tambahan air. Kalian lihat nggak ada air di sini. Ya. Beda dengan gaya jamu yang biasa tadi, yaitu kan minumnya segelas, tapi kan isinya air melulu sebetulnya, ya kan? Lalu supaya bisa diminum apa yang ditambahin? Added sugar. Jadi nanti ada banyak yang not so good to our body gitu. Nah kalau ini karena saya maunya adalah ini murni, tapi dia nggak perlu banyak-banyak jadinya. 50 ml cukup, ya. Kita sebutnya shot karena minumnya harus kayak minum whiskey shot gitu, ya. Jadi jangan dicicip. Ya, kalau dicicip ini too strong rasanya. Saya nenggaknya kalau minum tuh nenggak, gitu. Lalu saya minum air, udah beres. Ya, itu tujuannya gitu. Kenapa? Karena satu botol kecil ini udah cukup. Dan ini kalau Anda bikin sendiri, wah susah setengah mati. Belum kalau yang seneng manicure pedicure, ibu-ibu ya, hancur dah kukunya ya kalau menghandle apa kunyit dan kurkuma gitu. Jadi pasti ini jauh lebih convenient dan jauh lebih cost efficient. Oke, yaitu shot kita. Next. Nah, jadi kesimpulannya ya, sedikit kesimpulannya adalah pertama, jadi kalau kita bilang kita tuh nggak nutraceutical, kita tuh approach-nya adalah fresh, pure, natural, back to nature. Ya, we are purist. Jadi kita mau buat jus empon-empon, selalu buatnya dari fresh ingredient, nggak mau pakai bubuk, committed. Ya, kita punya 40 juices, tidak ada satupun yang tidak fresh, tidak ada satupun yang tidak murni, tidak ada satupun yang tidak natural. Gitu. Ya, sehingga apa? Kita bisa dapatkan semua phytonutrients, bukan cuma yang major vitamin tadi itu dari bahan-bahan segar ini. Yang ini biasanya nggak bisa ditemukan di nutraceutical produk, gitu. Oke, ya. Jadi satu, next, kedua, yang udah kita lakukan sebelumnya dan sampai sekarang kita masih lakukan, kita harus selalu lakukan butuh kerja keras, effort untuk educating people nih, ya, to understand and able to make wiser decisions. Karena yaitu seringkali customer kan, oh mahal, padahal mereka nggak lihat effort atau ininya. Satu botol Rejuve yang besar ya, yang 435 ya, itu bahannya itu kira-kira hampir 1 kilo buah dan sayur segar. Nah, jadi kalau kalian misalnya sebetulnya bikin sendiri, saya jamin kalian nggak akan dapatkan lebih murah sebenarnya. Kalau kalian memang buy the same ingredient yang the finest quality. Botol kecil aja yang 250 itu sekitar 600 gram. Gitu. Ya. Karena kalian harus beli dengan retail price. Ya, jadi kita tuh sebenarnya bukan capitalizing on that, tapi kita memang
karena kita belinya banyak, kita belinya wholesale price. Itu yang bisa membuat kita tuh able untuk deliver itu untuk consumer kita. Ya, it's a good value for money actually. Kalau kita mengerti what do we get from it, gitu. Ya. Nah, cuman tetap mesti edukasi. Nggak ada gulanya, nggak ada ininya, semuanya fresh. Kadang-kadang karena terlalu banyak yang sering misleading di luar sana, kita ini kadang-kadang kalau bilang yang benar justru nggak dipercaya, gitu. Ya, too good to be true katanya. Ya, tapi that's who we are. Ya, karena saya ngelihatnya tadi Profesor sebut tuh, saya senang. Wah, kita enak nih kalau di bidang ini. Ya, benar, Prof. Saya setuju banget. Karena saya juga enjoy, karena at least ya, saya bisa do what I preach gitu. Ya, every product yang saya jual, yang kita buat dan kita jual itu saya minum. Nggak seperti misalnya ada bisnis yang saya jualan bisnisnya, tapi saya nggak mau minum atau konsumsi karena takut gitu. Thank God saya not in that business gitu. Ya, kalau saya ngomong itu saya sama aja sharing good news gitu. Ya, dengan memang kenyataan yang diomongin, bukannya kita tuh misleading atau jerumusin orang gitu. Jadi itu yang saya syukuri sih. Ya, begitu juga rekan-rekan yang bantu saya selama ini di Reju sampai saat ini gitu. Nah, oke, itu aja yang bisa saya share. Semoga nggak ada yang ketinggalan ya, Prof. Kalau ada yang kita bisa ditanya jawab atau di sesi berikut deh. Oke, next. Coba. Pasti udah habis sih. Ya, udah. Ya, jadi itu aja dari saya. Semoga membantu ya, semoga bisa memberikan informasi yang berguna untuk rekan-rekan semua ya, para yang menonton acara ini. Nah, sekarang saya balikan ke MC nih ya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak.